Oke, halo. Sebelumnya sorry banget, aku nggak bisa interview langsung, tapi makasih udah dikirimin list pertanyaannya. Jadi aku izin sambil baca sendiri aja ya, terus aku juga bantu jawab lewat voice note. Aku nggak bisa ngetik juga lewat chat, karena aku kondisinya lagi ada project juga di luar gitu. Mmm, oke, di sini aku sebagai informan ya, sosial media spesialis di mana fokus wawancaranya tuh lebih ke strategi, perencanaan, evaluasi insight. Dan juga tujuan dari wawancara ini adalah memahami strategi digital marketing yang diterapkan di Instagram Hotel Dekana Kute dan bagaimana keterkaitannya dengan peningkatan minat kunjungan ya. Oke, di sini aku diminta untuk wawancara atau interview untuk digunakan sebagai jawaban ini ya, penelitian kualitatif dari skripsinya Syafira Alia Hanifa. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Rina, aku sosial media spesialisnya di Kanakute untuk periode Oktober lalu 2024 sampai dengan Februari 2025. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, ada 9 ya. Yang pertama, aku pakai bahasa sehari-hari aja ya supaya gampang pahamin. Yang pertama bisa dijelaskan gimana strategi sosial media marketing disusun untuk Instagram Hotel Dekan Kuta. Oke, kalau untuk strategi sosial media marketing ya, karena fokusnya ke sosial media marketing, jadi udah pasti dari awal itu klien ngasih dulu brief ke kita, brief seperti apa keinginan mereka, baik secara visual, brand voice dan sebagainya, atau ada request-request lain. Dan juga nanti mereka bakal ngedrop beberapa reference gitu, reference dari company lain gitu, misalnya dengan hospitality sejenis juga, hotel juga gitu, yang sesuai sama request mereka. Terus dari sini nanti kita akan screening dulu briefnya dan juga kita akan memunculkan berbagai pertanyaan pemantik lainnya untuk disampaikan di meeting selanjutnya. Sehingga nanti kita sampaikan supaya kita tahu request apa lagi yang datang dari klien dan juga dari pertanyaan pemantik ini memunculkan request-request yang kita nggak estimasi, kita nggak asumsikan bakal ada, ternyata ada gitu. Jadi penting sih itu. Nanti kalau sudah dari meeting, dari hasil brief yang sudah kita screening juga, kita olah lah sebagai social media handbook. Social media handbook itu semacam brand guideline tapi fokusnya ke social media. Jadi lebih banyak kepada langsung visual-visual layout social media. Jadi udah nggak ngomongin logo dan sebagainya gitu. Tapi ngomongin ke guideline social media gitu. Jenis-jenis kontennya, bentuk kalau ada highlight mau seperti apa, seperti itu. Baru setelahnya nanti kita akan buat yang namanya sebentar saya pikir dulu ya. Oke. Baru kita kalau sudah deal, sudah fiksasi gitu, sudah fix, kita buat yang namanya content plan dulu setiap bulan. Itu content plan. Nah, dari content plan ini kita tahu dong. Oke, mau konten A, B, C, D gitu. Kita baru buat yang namanya mood board foto dan video. Itu baru dari sini kita cari talents yang cocok. Kalau sudah, ya udah kita produksi, kita finishing, editing, kita posting dan kita tarik laporannya setiap bulan untuk dievaluasi gitu. Nah, kalau untuk strateginya di kuartal pertama klien kita minta fokus ke awareness, jadi kita lebih banyak menunjukkan visual. Nah, di kuartal kedua requestnya adalah engagement gitu, engagement dan juga konversi. Jadi kita mengangkat konten-konten yang sifatnya meningkatkan interaksi orang-orang sampai kepada keputusan untuk melakukan transaksi atau menginap di hotel. Nah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya. Apa saja jenis konten utama yang menjadi fokus dalam strategi ini? Nah, jenis kontennya karena kita cuma pegang 2 kuartal. Di kuartal pertama kan awareness ya. Jadi jenis konten yang difokusin itu lebih kepada visualisasi seperti foto, video, reels gitu yang benar-benar nunjukin ambience. Jadi kalaupun pakai musik, kita pakai musik-musik yang alunannya itu fresh tapi tetap santai gitu. Karena mau nunjukin ambience, private, eksklusif gitu. Tapi tetap happy di dalamnya, tetap cheerful di dalamnya gitu. Baru di kuartal kedua kita mulai naikin engagement dan konversi dengan cara menunjukkan review-review Google gitu yang ada di Google Review. Kita juga menunjukkan review-review yang ada di platform hotel booking ya, booking hotel gitu.
seperti Booking.com, Tiket.com, Traveloka dan sebagainya. Dan itu disupport dengan adanya external link tab yang ada di Instagram. Jadi kita pakai Linktree. Jadi pada saat itu diklik, itu akan mengarah kepada berbagai link booking, link pertanyaan, FAQ dan sebagainya gitu. Nah, yang nomor 3, seberapa penting kerjasama dengan influencer dalam mendukung strategi promosi hotel? Menurut saya penting banget sih untuk di awal ya, karena ini memang pembangunan environment atau ekosistem social medianya itu benar-benar dari nol gitu. Jadi kita perlu sesuatu yang cepat gitu, yang punya exposure tinggi. Makanya kita kerjasama dengan influencer. Kerjasama di sini bukan saya as social media spesialis mengendorse influencers gitu, tapi saya membayar dia atau merekrut dia gitu sebagai talent, sebagai model gitu. Jadi saya tidak meminta dia itu untuk posting apapun atau memberi brief apapun untuk dia produksi konten itu. Jadi bener-bener dia jadi talent kita, jadi model kita. Nah harapannya mereka kan sudah punya audiens sendiri gitu. Harapannya dengan orang-orang nantinya melihat aktivitas dia gitu sebagai model talents dan juga melihat langsung di Instagram Hotel Dekan aku kalau ada idola mereka gitu ya. Harapannya exposure jadi jauh lebih tinggi gitu untuk di awal. Nah terus nomor 4, bagaimana proses seleksi dan kolaborasi dengan talent atau influencer berlangsung. Jadi paling utama budgeting ya, bukan berarti di sini elit atau gimana, tapi memang yang namanya agensi marketing itu sudah punya package sendiri. Di dalam package itu sudah ada contohnya. Di sini klien saya memang book untuk ada talentsnya gitu, budget talentsnya. Berarti ya kita harus menyesuaikan dong, tidak boleh keluar dari budget, tidak boleh terlalu rendah juga, harus yang mendekati banget. Kalau bisa yang pas. Nah ya udah dari situ kita cari influencers yang budgetnya sedemikian gitu. Dari sana juga kita cari influencer yang punya niche sejenis gitu, yang lebih suka hospitality seperti staycation, makan-makan di restoran fancy dan sebagainya, yang family atau couple gitu. Nah terus juga kita cari dari sana, kita cari influencer yang punya karakter, andai kata jadi digabungkan dengan influencer lain gampang bangun chemistry-nya gitu, yang asik lah. Terus juga kita cari influencer dari asik. Kita juga cari apa sih? Tadi saya lupa mau bilang apa. Sebentar ya. Itu aja sih paling sih. Niche-nya sejenis, budgetnya sesuai, karakternya gitu. Dan juga pada saat dia digabungkan, nah visualnya juga penting banget. Visualnya itu harus sejenis dengan apa yang mau kita sampaikan terkait Hotel Dekana Kuta ini gitu. Jadi dia bisa ekspresif kah atau gimana kah, atau mungkin visualnya sawo matang atau gimana. Nah itu kan kebutuhan masing-masing hotel gitu, mau menunjukkan apa gitu. Maksudnya saya bilang soal matang misalnya, ternyata lebih banyak tamunya itu dari daerah-daerah Latina gitu, yang kulitnya lebih ke sawo matang. Atau misal dari Asian ya, dari Asia gitu, yang orang-orang Asianya kulitnya lebih cenderung kuning langsat gitu sih. Nah terus konten seperti apa yang terbukti paling efektif meningkatkan insight Instagram Hotel? Menurut saya sejauh ini Reels ya, karena Reels itu lebih menjangkau audiens non-followers gitu. Karena bahkan Instagram sendiri punya kolom khusus, tombol khusus untuk langsung menuju ke Reels gitu. Beda dengan Instagram post ya yang ada di feeds gitu. Terus habis itu, seberapa rutin dilakukan evaluasi terhadap performa konten? Indikator apa yang digunakan? Saya melakukannya itu sebulan sekali, tapi di pertengahan bulan saya pasti ngecek gitu. Ngecek, evaluasi juga, evaluasi awal untuk melihat apakah dari awal sampai pertengahan bulan itu apa yang saya lakukan itu efektif, berjalan dengan baik. Karena kalau misalnya enggak, saya harus melakukan yang namanya plan B, C sampai Z di pertengahan bulan sampai ke akhir.
gitu. Supaya apa? Evaluasinya itu kesalahan-kesalahan bisa diperbaiki dan diminimalisir at least ya, atau kalau bisa dicegah bakalan terjadi di akhir bulannya gitu. Nah, nanti di akhir bulan evaluasi lagi sambil dibuat laporan juga. Indikatornya udah pasti dari ini ya. Kalau dari Instagram Insight, kita lihat dari views, dari account reach, dari pertumbuhan followers, dari interaksi yang terjadi gitu. Kalau video kita bisa lihat dari average watch time-nya atau lama menontonnya gitu. Jadi menentukan apakah hook yang kita lakukan itu berhasil dan sebagainya. Begitu. Lalu, apa target utama dari pengelolaan Instagram hotel? Apakah hanya engagement atau juga pemesanan kamar? Nah, kalau ini kita pecah jadi 2 kuartal. Seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Target pertamanya, bukan utama ya, tapi target pertamanya adalah awareness gitu. Di bulan pertama sampai kedua itu awareness. Kita pengen orang-orang itu tahu dulu ada namanya Hotel Dekana Kute di daerah Seminyak, daerah Kute gitu, perbatasan. Gitu. Jadi kita menunjukkan visual-visual ambience di dalam hotel tanpa orang harus datang dulu ke hotel. Itu target pertamanya. Target keduanya di kuartal pertama, kuartal akhir ya, tapi kuartal 1 akhir gitu maksud saya. Sampai ke kuartal 2 awal kita fokus ke yang namanya engagement. Kita buat konten-konten yang meningkatkan interaksi orang-orang dengan akun Hotel Dekana Kute ini seperti Google Review dan sebagainya. Walaupun mungkin yang namanya review itu jatuhnya ke advokasi ya, tapi dia juga meningkatkan interaksi kalau kalian tahu gitu. Baru di kuartal 2 akhir sampai seterusnya kita fokus kayak namanya konversi gitu. Artinya kita memutuskan untuk pengen ada target pemesanan kamar juga gitu. Nah, tapi dengan konversi kita tidak meninggalkan target-target sebelumnya, awareness dan engagement ya tetap kita jalani gitu sambil ke arah konversi. Jadi nggak bisa yang belakang-belakang itu ditinggal, harus tetap ada gitu. Biar nggak terkesan jualan mulu gitu. Walaupun hotel ya udah pasti judulnya jualan kamar, tapi nggak bisa terang-terangan jualan mulu gitu. Bosan orang lihat postingan diskon aja atau promo aja apa. Bosan, mereka kan juga pengen manjanya, matanya itu dimanjakan dengan visual-visual yang cantik, estetik dan indah gitu dari Instagram hotel yang mau dia nginep gitu. Nah, terus bagaimana Anda menghubungkan data insight seperti reach dan engagement dengan peningkatan kunjungan hotel? Nah, ini bisa banget ya teman-teman. Jadi kita lihat dari peningkatan kunjungan hotel gitu dan juga kita melihat dari reach dan engagement. Apakah memang terjadi peningkatan juga gitu? Karena kalau misalnya memang terjadi peningkatan di keduanya gitu, kita bisa mengestimasikan persentasenya. Dan syukur-syukur kalau misalnya terjadi secara terus-menerus, ini bisa jadi patokan kita untuk uh, menghitung ke depannya, mengasumsikan ke depannya, memperkirakan. Katakan dari 100.000 view atau reach dan juga engagement gitu. Ternyata bisa mendatangkan 100 pengunjung hotel. Nah, itu kalau terus-menerus terjadi, itu kan bisa membangun apa ya? Ibaratnya sistem gitu. Kita bisa menghitung dari persentase itu ke depannya. Begitu. Nah, dari engagement juga kita bisa tahu dari hasil kunjungan orang, dia melakukan engagement, itu bisa jadi electronic word of mouth atau e-worm gitu yang bisa membuat orang-orang bilang di kolom komentar, di direct message seperti kata-kata, wah kemarin wonderful banget, aku nginep di hotel di Kanakute gitu. Dan orang-orang yang melihat akan, wah serius, aku juga pengen nginep di sini gitu loh. Apalagi kan kalau orang-orang yang dari luar Bali ya, itu nggak bisa dong ngecek satu-satu hotel gitu. Apalagi yang nggak pernah ke Bali sama sekali, maksudnya mereka tuh nggak bisa ada bayangan kayak gimana sih nyari hotel yang enak di Bali gitu. Sedangkan kalau orang yang suka bolak-balik Bali atau bahkan orang yang tinggal di Bali sendiri lebih mudah mungkin. Makanya kita harus pintar-pintar menyajikan apa yang mau kita tunjukin ke audiens lewat Instagram Hotel Dekana Kute ini. Nah yang terakhir, apa aja sih tantangan terbesar dalam menerapkan strategi digital marketing di industri perhotelan? Menurut saya kalau tantangan terbesar dalam menerapkan strategi ya,
karena kita di sini dituntut untuk membangun organik ya, membangun ekosistem organik, bukan lewat iklan, setidaknya untuk 2 kuartal pertama. Tantangan saya adalah terkadang, ibaratnya pimpinan di dalam hotel beserta staf-staf di dalamnya itu ikut serta melakukan interaksi di dalam Instagram hotel ini. Maksud saya memang bagus gitu, bagus orang-orang mengsupport gitu usaha mereka sendiri. Tapi itu membuat datanya jadi bias, data insight-nya itu jadi bias. Karena mereka datang ke sosial media itu ya karena mereka tahu itu bisnis mereka. Bukan karena mereka punya minat gitu sama hotel itu. Mereka juga nggak akan kan nginep di situ karena itu punya mereka gitu. Jadi itu membuat data bias. Kalau dibilang, tapi kan cuma sedikit, paling berapa sih orang, itu lumayan banyak gitu. Karena mungkin mereka juga share ke teman-teman terdekat, keluarga terdekat yang akhirnya ikut juga berinteraksi di sana. Jadi followers memberikan interaksi seperti like, comment dan sebagainya. Itu menurut saya membuat data insight-nya jadi bias. Sehingga pada saat saya menarik data insight, harapan kita kan target audiensnya ke ini ya, orang-orang di luar negeri yang berlibur ke Indonesia, ke Bali gitu. Pengennya tuh ekspatriat, tapi ternyata kok dibaca audiensnya tuh Indonesia masih gede banget, masih 90% lebih gitu. Dan itu datangnya dari followers gitu. Oh ternyata memang dari sana asalnya. Dan itu yang perlu diperbaiki terus-menerus sih. Udah bisa asal. Mungkin bagi kita sepele, bagi kita itu cukup membantu membangun, tapi tidak. Itu membuat data bias. Mungkin itu aja yang bisa aku sampein. Sorry banget kalau misalnya ada jawaban yang kurang memuaskan, tapi aku harap jawaban-jawaban ini bisa dipakai oleh siapa tadi? Dipakai oleh Syafira untuk mengerjakan skripsinya dengan baik gitu. Semoga lancar skripsinya. Terima kasih.